Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video wawancara dan mengimplementasikan bagaimana sistem kerja pada aplikasi yang bernama Attendance Management di perusahaan PT PIS Industrial Packaging yang terletak di Ancol di Kota Jakarta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dahulu, saya Zahra Ramaditya dengan NIM 2023 021011. Nama saya Raihan Yusuf Saputra dengan NIM 2023-021-013. Halo, perkenalkan nama saya Pramulya Ramadan dengan NIM 202-302-1004. Perkenalkan, nama saya Esti Nuraini dengan NIM 2023-021-022. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Ananda dengan NIM 2023-021-017. Halo, perkenalkan nama saya Widya Putri Pertami dengan NIM 20-2302-1025. Selamat siang semuanya, saya Azmi selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin mewawancarai Ibu. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Gina, saya dari PIP, saya selaku SAKRD di sini. Bu Dina, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem absensi kehadiran di sini, Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu sistem absensi apa yang saat ini digunakan di kantor? Untuk saat ini sistem absensi sidik jari, fingerprint. Setelah itu, bagaimana alur lengkap karyawan saat melakukan absensi masuk dan absensi pulang? Alur lengkapnya itu karyawan pada saat datang dia melakukan sidik jari, lalu pada saat dia sudah di line pekerjaannya dia ada absensi tanda tangan untuk bukti kehadiran dia juga, lalu pada saat pulang dia nanti sidik jari lagi. Setelah itu, bagaimana sistem memastikan bahwa orang yang melakukan absensi adalah karyawan yang bersangkutan dan bukan orang lain? Sistem itu memastikan karyawan yang absensi adalah orang yang bersangkutan karena sistem itu membacanya dari sidik jari. Yang pertama, sidik jari yang kita daftarin itu kan sidik jari karyawannya sendiri. Jadi kalau misalkan nggak pakai sidik jari nggak bisa absen. Jadi udah pasti memastikan orang yang bersangkutan itu kan dari sidik jarinya sih. Karena dia membacanya dari sidik jari kan. Setelah itu, data apa saja yang dicatat oleh sistem absensi? Contohnya seperti jam, menit, lokasi GPS, atau jenis shift yang diambil. Waktu itu ada jam, menit, detik itu ke record di mesin absensi. Terus untuk keterangan pulang dan berangkat itu ada. Jadi dia masuk atau pulang. Terus sama lokasi dan berapa kali dia tag. Gitu. Setelah itu, bagaimana perusahaan memastikan keamanan dan kerahasiaan data biometrik atau data pribadi karyawan yang tercatat dalam sistem absensi? Kalau untuk data karyawan itu memastikan keamanannya, karena yang bisa mengakses mesin absensi itu yang pertama cuma saya doang. Jadi udah pasti karyawan yang lain nggak bisa otak-atik di dalam mesin itu. Terus juga pada saat mereka tap in, itu data yang tertera di layar mesin absensi itu hanya nama dan nomor belakang nik karyawan. Jadi tidak ada data apapun lagi yang di dalam sana kayak tanggal lahir itu nggak ada. Secara umum, apa saja keluhan atau masukan yang sering diterima dari karyawan mengenai sistem absensi yang dipakai saat ini? Kalau untuk keluhan sendiri, ada beberapa saat absensi itu tangannya mereka tuh nggak kebaca sistem. Cuman itu kan biasanya karena tangannya mereka luka atau tangannya mereka basah. Cuman kan di sini kita udah antisipasi karena di mesin sistem ini kita itu kan nggak cuma daftarin satu jari kan, kita daftarin ada 10 jari, 10-10-nya gitu. Jadi rata-rata mereka kalau misalkan terbiasa pakai jari telunjuk dan mereka mengeluh karena jari telunjuknya nggak bisa, mereka udah antisipasi pakai kelingking atau yang lain. Jadi overall udah aman sih. Jadi pertama-tama, ini membutuhkan sidik jari pemegang akses untuk membuka menu utama. Nah, kalau sudah masuk, kita pencet user, terus kita tambah user karena kita mau nambahin orang. Setelah itu, masukkan nomor nik karyawannya. Ini misalnya di sini 999, terus kita masukin namanya, misalkan di sini namanya A, B, C. Setelah itu, masukin hak aksesnya. Karena dia karyawan biasa dan nggak punya hak akses untuk masuk ke dalam, jadi aksesnya user biasa aja. Terus jarinya, misalkan di sini kita masukin jari kelingking. Terus ini di tap aja sebanyak 3 kali sampai ada notifikasi checklistnya. Setelah itu pencet OK. Nah, ini sudah bisa digunakan karyawan untuk absen masuk dan pulang. Karyawan bisa langsung absen sidik jari di sini. Nah, pada saat lembur juga udah bisa. Ini juga ada keterangannya kalau dia lembur masuk atau dia lembur keluar. Ini bisa di tap aja di sini. Setelah itu, untuk menarik data absensi, pertama-tama kita masukin dulu flash disk di tempat yang sudah tersedia untuk flash disk. Terus kita pencet OK.
masukin hak akses yang bisa masuk ke dalam mesin absensi ini. Nah, kalau hak aksesnya udah oke, ini udah kebuka fitur-fiturnya. Terus kita cari aja yang kelola USB. Karena kita mau ngambil data sidik jarinya, kita berarti pilih yang ambil data, terus kita pencet yang data user. Karena tadi kan ada pendaftaran untuk ABI, kita pencet aja nih data usernya, terus ini gunanya untuk menarik data-data karyawan. Selanjutnya kita pencet data presensi. Nah, ini sesuai rentang waktu yang diinginkan, karena kita mau ngambil data selama seminggu ini, makanya kita pilih yang minggu ini. Ini lagi proses data minggu ini. Atau kalau misalkan mau per bulan juga ada. Misalkan mau narik yang bulan lalu, bulan ini, atau mau narik semua juga bisa. Jadi gitu cara untuk ngambil data presensi. Setelah tadi sudah didaftarkan sidik jari karyawan dan sudah ambil data absensi melalui flash disk, selanjutnya kita masukkan flash disk ke dalam komputer, lalu kita klik aplikasinya. Setelah itu pencet yes. Setelah diklik yes, ini kita pencet yang pengaturan flash disk, karena kita kan tadi ngambil datanya pakai flash disk. Terus ini kita okein. Terus kita pencet yang import data user. Lalu import data karyawan ini untuk mengimpor nama dan nomor induk karyawan. Terus kita okein. Setelah kita okein, klik OK lagi. Sampai udah keimpor semua ini data-data karyawannya. Ini udah masuk semua. Lalu selanjutnya kita impor data transaksi. Kita impor ini untuk mengimpor sidik jarinya mereka. Nah, ini udah masuk semua, udah ada hari tanggalnya. Kalau udah diklik impor data dan impor data transaksi, kita cancel aja. Lalu kita masuk ke data presensinya ini. Nah, di sini udah kita tinggal klik mau nyari yang tanggal berapa. Karena tadi kan ngambilnya seminggu, jadi data yang udah masuk ada seminggu. Nah, ini contoh kita ngambil data yang tanggal 12. Hari kemarin sama hari ini. Ini udah muncul data absennya, ada namanya, ada bagiannya, ada nomor ID-nya. Lalu ada waktunya, dan di sini ada waktu masuk. Lalu waktu keluarannya juga ada. Nah, ini udah lengkap semua. Tapi kalau misalkan kalian mau membuat sub-sub bagian, di sini ada, kita bisa klik di sini, ada bagian blow, terus ada bagian engineering. Jadi dia udah auto kepisah. Tapi sebelum itu kita harus bikin sub-subnya dulu. Jadi dari data karyawan, kita pilih siapa-siapa aja yang mau kita masukin. Terus kita pencet transfer, mau ditransfer kemana, ke bagian yang ini, atau ini, atau ini, atau ini. Terus di sini juga kita bisa nambahin nomor handphone, nama, terus jenis kelamin, sama kita bisa nambahin nomor kartu ID. Ini bisa kita tambahin foto juga di sini. Jadi sebenarnya di sini udah bisa kami lengkapi untuk data karyawannya. Nah, dari absensi itu, absensi yang udah kita ambil ini, kita bisa lebih gampang untuk melihat jam masuknya mereka dan jam keluarnya mereka.